Hari ini kita akan membahas kembali materi di matematika wajib ya kelas 12, yaitu jarak dalam ruang. Coba kalian perhatikan. Menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang. Titik adalah suatu noktah yang hanya ditentukan letaknya dan tidak mempunyai ukuran. Jadi titik itu tidak memiliki apa di sini, suatu noktah yang hanya ditentukan letaknya dan tidak mempunyai ukuran. Jadi tidak memiliki ukuran di sini ya, tidak memiliki ukuran, hanya di sini letaknya saja, tergantung nanti kalau di daerah positif maka titik tersebut maka positif kan gitu ya. Contohnya gimana? Nah, bentuknya seperti ini namanya adalah titik. Kemudian garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang saling berdekatan. Jadi yang namanya garis itu adalah kumpulan titik-titik. Jadi titik-titiknya itu berdekatan terus menerus. Kalau bentuknya mendatar maka menjadi garis mendatar. Kalau vertikal maka garis itu menjadi vertikal. Nah, bentuknya seperti ini ya, karena ini titik-titik terus panjang. Di ujungnya biasanya ada huruf A, kemudian ada huruf B. Nah, maka garis ini disebut garis AB. Nah, ini simbolnya ya untuk garis, selalu di atasnya pakai bentuk segini. Ini namanya adalah garis AB. Selanjutnya, bidang adalah perluasan dari beberapa titik atau garis yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Jadi, bidang itu hanya memiliki panjang dan lebar. Nah, itu namanya adalah sebuah bidang. Bentuknya ini. Ini namanya bidang apa? Jajar genjang ya. Oke. Selanjutnya, kita lihat pada kubus. Mana sih yang disebut dengan titik itu? Ingat, nama sebuah titik biasanya menggunakan huruf kapital. Mana contohnya? Contohnya itu tuh. Ini. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Itu namanya adalah titik. Bisa dipahami ya. Jadi titiknya itu ini. Nah, titik A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian sekarang garis. Nah, kalau garis di dalam kubus, mana ya garisnya? Kita lihat. Salah satunya nih, garis AB. Kemudian garis BC. Kemudian garis CG. Kemudian garis BF. Kemudian ini garis EF. Nah, itu namanya adalah sebuah garis. Oke, contohnya ini AF, AB, maaf. Kemudian tadi AB yang tadi, yang ini. Kemudian ada CG yang ini. Kemudian BG adalah diagonal sisi mana? Ini BG, diagonal sisi ya. Oke. Kemudian ada lagi AG, diagonal ruang. Mana AG? Nah, ini AG. Nah, ini namanya diagonal ruang. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bidang. Di dalam kubus, mana yang disebut bidang? Yang pertama ada, nah ini. A, B, C, D. Ini namanya bidang A, B, C, D ya. Bidang A, B, C, D. Kemudian ada lagi. Nah, ini. D, C, G, H. Nah, itu namanya bidang D, C, G, H. Oke. Kemudian selanjutnya bidang BDG mana? Nah, kalau BDG berarti bidang yang ini. Nah, ini. BDG itu namanya bidang juga sama ya. Kemudian kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik dan garis, yang pertama kedudukan titik dan bidang. Nah, maaf sekali lagi. Jadi kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama itu adalah kedudukan titik dan garis. Yang kedua kedudukan titik dan bidang. Kemudian yang ketiga nanti kedudukan dua buah garis yang kita bahas. Dan keempat kedudukan garis dan bidang. Kemudian terakhir ini kedudukan dua buah bidang. Oke. Selanjutnya, nih, kedudukan titik pada garis. Ada dua ya. Yang pertama, titik terletak pada garis. Nah, contohnya, ini ada garis AB,
Nah, ini titik P. Titiknya menyentuh garis AB, maka ini disebut adalah titik terletak pada garis. Kemudian, ini titik terletak di luar garis. Contohnya, nah, ini gak ada garis AB juga, cuman titiknya tidak menyentuh garis AB, maka ini namanya titik terletak di luar garis. Selanjutnya, nah, ini kita lihat pada kubus, titik terletak pada garis. Contoh pada kubus ABCDEFGH. Mana? Ini kita lihat. Ini namanya titik B terletak pada garis AB. Ya, titik B itu terletak pada garis AB. Oke. Kemudian ada ini titik lagi di sini. Nah, ini namanya titik P. Titik P terletak pada garis CG. Terletak pada garis CG. Ya. Kemudian selanjutnya ada garis nih. Maaf, ada titik dulu ya. Ini ada titik Q. Nah, titik Q. Ini juga sama. Titik Q berada pada garis AB kalau AB ini kita perpanjang. Nah, kita perpanjang AB-nya set. Nah, sehingga posisi titik Q berada pada garis AB. Oke, selanjutnya titik di luar garis. C di luar garis D. Maaf, C di luar garis AD ya. C di luar garis AD. Di belepotan ya. Titik C di luar garis AD. AD itu ini. Nah, kalau kita perpanjang pun garis AD tidak akan menyentuh titik C. Maka C berada di luar garis AD. Oke, selanjutnya. Nah, gitu ya. Lebih jelas ya. Nah, kemudian P di luar garis BF. Ini BF mana BF? Nah, ini BF. Ya, ini BF. Diperpanjang seperti apapun, si PF tidak akan menyentuh titik P. Maka si titik P berada di luar garis PF. Kan? Iya. Lanjut. Nah, kemudian kedudukan titik pada bidang. Titik terletak pada bidang. Ini kalau titik terletak pada bidang, bentuknya ini berarti menyentuh pada bidang ya. Kalau titik terletak di luar bidang, maka bentuknya seperti ini. Ya, di luar ya. Ini ada jarak terhadap bidangnya seperti ini. Ini namanya titik di luar bidang. Kita lihat kubusnya. Titik terletak pada bidang. Contoh pada kubus ABCD. B pada bidang ABCD. Nah, ini. Karena bidang ABCD, kemudian B berada di sini, berarti B berada di bidang ABCD. Sama C juga, karena di sini berarti berada di bidang ABCD. Kemudian P pada bidang DCGH. Nah, ini P di sini ya. Ini titik P berada pada bidang DCGH. DCGH yang ini. Oke. Ya, yang tadi tegak itu. Nah, gitu ya. Kemudian G berada pada bidang DC atau CD, GH boleh. Nah, selanjutnya sekarang Q pada bidang ABCD. Kan ini di luar. Kok pada bidang ABCD? Kalau bidang ABCD-nya diperbesar, maka akan menyentuh Q. Nah, gitu ya. Tuh. Paham ya? Oke, selanjutnya titik di luar bidang. C di luar bidang. Bidang apa? Yaitu bidang ADHE. Nah, ini ADHE, ini titik C, ini di luar namanya ya. Oke. Tidak akan menyentuh ya. Oke, selanjutnya, lihat diperbesar pun tidak akan menyentuh. Selanjutnya ada bidang. Nah, sekarang P di luar bidang BDG. Tadi, nah ini dia. Nah, ini titik P, ini bidang BDG, tidak akan menyentuh. Walaupun diperpanjang bidangnya, tidak akan menyentuh titik P.